North of target grid. Keep all fire south of target. Zone 01 approaching target. Get back 20 seconds. Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film menceritakan tentang misi penyelamatan aset CIA yang disandra oleh gerombolan bersenjata pimpinan Abu Sayyaf di kawasan hutan Filipina. Pada saat itu pihak militer Amerika mempercayai misi ini kepada Angkatan Darat Amerika Serikat dari Satuan Delta Force dan JTAC atau Joint Terminal Attack Controller. Mereka terdiri dari 4 anggota personil, masing-masing bernama Sersan Z. Kaini, Sersan Abel, Sersan Bishop, dan Sersan Kepala Zone Sweep. Tak hanya itu, satuan dari Air Force Angkatan Udara Amerika Serikat juga dikerahkan untuk membantu misi penyelamatan ini dengan mengandalkan pesawat tanpa awak atau disebut drone tipe MQ-9 Reaper yang langsung dikendalikan di pusat controller di Las Vegas oleh 2 perwira Angkatan Udara Amerika Serikat bernama Sersan Nia Branson dan Kapten Eddie Grime. Awalnya tim JTAC memperkirakan bahwa misi ini akan berjalan dengan singkat. Tetapi saat berada di titik operasi, semua yang ada di benak mereka tak sesuai rencana. Pasalnya, kelompok bersenjata pimpinan Abu Sayyaf bukan orang sembarangan. Mereka ahli dalam menggunakan strategi gerilya, bahkan pasukannya jauh lebih banyak, sehingga membuat tim JTAC berada dalam situasi buruk. Mampukah tim JTAC berhasil dalam misi operasi ini? Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Land of Bad. Film ini diawali ketika satuan elit Angkatan Darat Amerika Serikat yaitu Delta Force ditugaskan oleh seorang pimpinan untuk melakukan sebuah operasi militer di kawasan Filipina Selatan. Misi operasi itu adalah penyelamatan aset atau agen mata-mata CIA yang disandra oleh gerombolan bersenjata pimpinan Abu Sayyaf. Melihat kelompok ini terlalu agresif dan kejam, pihak militer Amerika juga melibatkan sejumlah personil dari kalangan Angkatan Udara agar bisa mempergunakan pesawat tanpa awak tipe MQ-9 Reaper atau Predator B yang ditugaskan sebagai pengintai dan support udara. Op starts in 15. Pada pukul 8 malam, 4 personil Amerika diterbangkan dari pangkalan pahlawan Filipina. Masing-masing terdiri dari 3 personil Delta Force bernama Sersan Abel, Sersan Bishop, Sersan Kepala John Sweet, dan 1 tambahan anggota dari satuan JTAC yaitu Sersan Z. Kaini. Khusus Kenny ini adalah kali pertamanya dia diterjunkan ke lapangan. Pasalnya sebelumnya dirinya hanya melakukan sebuah misi operasi kecil saja. Tak heran bila Kenny terlalu gugup dalam menjalankan tugasnya kali ini. Jesus Christ, Air Force. Beberapa menit berselang, 4 anggota militer Amerika Serikat telah berada di titik zona pendaratan. Setelah itu, Sersan Kaini segera melakukan kontak dengan pihak Angkatan Udara di Las Vegas. Pasalnya saat itu yang bertanggung jawab untuk mengendalikan drone adalah Sersan Nia Branson dan Kapten Eddie Grime. Reaper is airborne. Our location is confirmed. What's the ordnance? Voice 06, this is Reaper 10 checking in. All right, let's take this lady to the tents. Oh my God, Reaper, I did not take your chair. Kini meminta kepada Kapten Eddie supaya bisa menuntunnya ke tempat lokasi target. Tak lama berselang, saat melakukan penyisiran, keempat anggota militer Amerika Serikat melihat adanya pergerakan yang sangat mencurigakan. Sebagai unit JTAC, kini meminta kepada Kapten Eddie supaya bisa mempergunakan drone-nya untuk melihat keadaan sekitar. Nice, over that ridge, 100 meters northeast.
Sayang, saat akan melakukan tugas ini, pesawat tanpa awaknya mengalami kerusakan. Mau tak mau, keempat anggota militer Amerika Serikat harus melakukan misi tersebut tanpa bantuan dari udara sampai pesawat MQ-9 Reaper selesai diperbaiki. Roger that, Playboy. Stand by. UAV's available. Broken Reaper. Singkat cerita, penyisiran mereka telah sampai di lokasi penargetan. Sebagai komandan regu, Sersan John berusaha mengupayakan kepada seluruh anggotanya untuk menyebar agar bisa melakukan pengintaian. Tak berselang lama, Sersan John melihat salah satu warga Rusia bernama Petrov yang diyakini adalah pedagang senjata gelap sedang bertemu dengan pimpinan gembong bersenjata Abu Sayyaf bernama Said Hashimi. That's Petrov, all right. Okay, clear. Tell me that doesn't look like Said Hashimi. Namun di tengah pertemuan itu, tiba-tiba Said Hashimi melakukan aksi pembantaian kepada keluarga Petrov yang membuat salah satu istrinya tewas mengenaskan. Kejadian kericuhan tersebut membuat satuan Delta Force dan JTAC geram atas aksi yang dilakukan para militan tersebut. Sehingga Sersan John mengizinkan pasukannya dan JTAC melakukan serangan. Kontak tembak berlangsung dengan sengit. Secara otomatis posisi Delta Force diketahui oleh musuh. Dalam sekejap mereka terkepung yang membuat situasinya kian memprihatinkan. Apalagi salah satu prajurit Delta Force yang bernama Sersan Abel mendapat luka cukup parah sampai dirinya tak bisa lagi tertolong. Kehilangan salah satu rekannya membuat mental anggota lain semakin turun. Pasalnya jumlah para militan jauh lebih banyak. Sersan kini terus berkomunikasi dengan Kapten Eddie agar dia bisa memberikan support bantuan. Alhasil, misil-misil dari pesawat MQ-9 Reaper menerjang dengan cepat ke posisi musuh dan menghancurkan segalanya. Akan tetapi, karena pesawat tersebut hanya memiliki kapasitas amunisi yang sedikit, mau tak mau pasukan Delta Force harus melakukannya sendiri tanpa bantuan udara. Get back 20 seconds. Waktu berjalan dengan cepat, ketiga personil Amerika Serikat harus sebisa mungkin menghindar dari lokasi. Sayang, dalam upaya itu Sersan John dan Sersan Bishop tak bisa meninggalkan posisinya karena terjepit oleh kehadiran musuh yang membawa senjata RPG. Akibatnya, kondisi mereka tak dapat diketahui secara pasti, membuat Sersan kini harus berjuang sendirian. Kapten Eddie dan Sersan Nia Branson terus memantau keadaan Kini di udara. Beliau menginstruksikan agar Kini segera keluar dari area tersebut untuk menuju titik evakuasi yang jaraknya 5 km dari tempat kejadian. Playboy, do you copy? Scanning forward 500 meters, stand by. 5 clicks from the evac point. Dalam keadaan tegang, Kini terus berjalan atas instruksi dari JTAC. Namun tak lama kemudian, Sersan Nia Branson melihat adanya pergerakan yang mencurigakan, membuat Kini harus bersembunyi dari area tersebut. Untung saja posisi Kini tak dapat diketahui. Secara otomatis nyawanya masih bisa tertolong. Kini terus bergerak menyusuri sungai dan lebatnya hutan Filipina, sampai-sampai dirinya tak sadar sudah berjalan hingga 1,2 kilometer. There's a path up that ridge on your 1 o'clock. Dalam keadaan letih, Kapten Eddie selalu memberikan hiburan kepada Kini agar moralnya tak terjatuh. Secara tak sadar, posisi Kini sudah berada di landing zone sebagai tempat evakuasi. Alih-alih selamat dalam operasi itu, Kini harus menerima takdirnya. Pasalnya upaya penyelamatan dari Angkatan Udara Amerika Serikat harus tertunda sebab terkendala dengan banyaknya pasukan musuh yang sudah berada di sana.
Mau tak mau, Kini harus berjuang kembali agar dirinya tak tewas di tempat itu. Dalam upaya mempertahankan nyawanya dari gempuran musuh, Kini meminta bantuan dari Angkatan Udara agar melepaskan pesawat jet tempur Super Hornet untuk melakukan pemboman ke titik yang sudah ditentukan. Awalnya rencana tersebut ditolak oleh sang pilot karena daya hancurnya akan membahayakan Kini. Namun dirinya bersikeras agar sang pilot mengikuti perintahnya. Dalam hitungan detik, bom dari jet Super Hornet dilepaskan dan seketika mampu meluluh lantahkan tempat tersebut. Kini posisi Kini telah aman dan dia terus melanjutkan perjalanannya untuk segera mungkin ke tempat pengevakuasian. Lagi-lagi ternyata posisi Kini belum sepenuhnya aman. Dirinya masih diikuti oleh pihak musuh dan seketika kontak tembak pun kembali terjadi. Kini yang sudah kekurangan amunisi mau tak mau harus berusaha lari sampai-sampai dia tak sadar berada di sebuah jurang. Dalam keadaan situasi yang tak memungkinkan, Kini terpaksa untuk terjun ke dalam air demi bisa meloloskan diri. Sayang, dalam usaha itu berujung kegagalan karena tanpa diduga pihak musuh sudah menunggunya di bawah. Kini terpaksa harus dijadikan tawanan oleh pihak musuh dan dibawa ke suatu tempat seraya menunggu pimpinan mereka untuk menjemputnya. Tapi tiba-tiba saat Kini sedang ditawan tanpa diduga ada sosok laki-laki yang menyelamatkannya. Tak lain dia adalah Sersan John yang selamat atas insiden ledakan RPG. Sebetulnya tak hanya beliau yang selamat. Sersan Bishop juga berhasil keluar dari peristiwa tersebut. Namun sayang, karena terkena efek ledakan dahsyat itu, Sersan Bishop dapat tertangkap. Listen, Bishop got captured. You injured? Atas kejadian itu, Sersan John ingin menyelamatkan rekannya, maka dia mengajak Kini. Kini berusaha kembali memberikan kabar terbaru kepada satuan JTAC bahwa dirinya masih selamat atas bantuan dari Sersan John yang dianggap sudah tewas. Namun dirinya tak hanya mengabari akan keselamatannya, tetapi dirinya menolak untuk dievakuasi sebab dia dan Sersan John akan melakukan sebuah misi penyelamatan kepada salah satu rekannya yang tertangkap. Melihat kegigihan Kini untuk menyelamatkan rekannya, membuat Kapten Eddie berusaha membantunya untuk kembali memberikan pengintaian dari udara. Unusual, Eileen. Just fucking connect me, okay? On standby. ETA to target area 60 Mike. Singkat cerita, Kini dan John sudah berada di lokasi, tetapi mereka berdua sangat kesulitan untuk melakukan misi itu. Sebagai anggota JTAC, Kini membuat rencana untuk menggunakan 3 kali serangan dari udara yang mengendalikan pesawat jet Super Hornet. Serangan pertama dan kedua digunakan untuk menarik perhatian musuh, dan serangan ketiga dibutuhkan untuk menghancurkan total. John menyetujui ide Kini, yang secara otomatis dia langsung mengkonfirmasi kepada Kapten Eddie. Tak hanya itu, Kolonel Packard sebagai komandan JTAC yang berada di sana turut menyetujui rencana anak buahnya tersebut. Second strike should hold their attention. Probably the best place will be along those cave entrances on this ridgeline. Almost create a diversion. Go on and get him. Be one full payload, that will do the job. I will confirm. Namun selepas mendapatkan perintah itu, Kapten Eddie dan Sersania Branson harus secepatnya meninggalkan pekerjaannya karena waktu jam mereka bertugas telah selesai dan akan digantikan oleh shift berikutnya. You're done. You're 10 hours over your 8-hour shift. Playboy, confirm. Lost comms. Kapten Eddie menolak perintah dari atasannya karena dia merasa misi ini adalah tanggung jawabnya. Maka dirinya bersikeras untuk tetap stay di kursi pekerjaannya. Melihat kondisi itu, Kolonel Packard dan Kapten Eddie terlibat percecokan panas. Namun situasi tersebut tak lama karena Kapten Eddie harus menuruti atasannya. Chair. Exit the room. You're gonna pull rank on me? You told me I could have this chair to make sure this whole thing doesn't go to hell in a fucking handbasket.
Di tempat lain, Kinney dan John bergegas melakukan misi penyelamatan sebelum pesawat jet Super Hornet melakukan pemboman. Dalam kurun waktu 15 menit, mereka berdua tak boleh menyia-nyiakan waktu tersebut bila mereka ingin selamat. Tapi misi penyelamatan yang sudah direncanakan tak sesuai ekspektasi, sebab banyaknya musuh dari pasukan Abu Sayyaf membuat misi ini terkendala. Get ugly. I need you focused. There's the balcony. Apalagi ditambah Sersan John terluka di sekujur tubuhnya akibat terkena timah panas. Secara otomatis posisi mereka menjadi terpojok. Serangan demi serangan yang dilancarkan pihak musuh benar-benar membuat misi ini berujung dalam penangkapan. Pasalnya mereka terkena granat yang membuat mereka tak berdaya. Oh, fuck! Di dalam penjara, Kinney dan John kembali bertemu dengan Bishop yang sudah terluka cukup parah. Namun itu juga menjadi pertemuan terakhir dengan John karena Said Hashimi secara tega mengeksekusinya. Pasalnya kehadiran mereka menyebabkan bisnis yang sudah dijalani kelompok Abu Sayyaf mengalami kerugian. Setelah mengeksekusi John, kali ini Hashimi akan menginterogasi Kinney untuk mengetahui letak posisi militer Amerika Serikat di kawasan Filipina. Tapi dalam pembicaraan itu, Kinney hanya memperingatkan kepada Hashimi tentang sebuah ancaman bom yang akan menimpa mereka. Mendengar hal itu, Hashimi tak mempercayainya, bahkan mengacuhkan ancaman itu. Told you, there's more bombs on the way. They removed the one imperialist. Tak lama kemudian, peringatan yang sudah diucapkan oleh Kinney pun terjadi. Dalam hitungan detik, bom-bom dari pesawat Super Hornet meluluh lantahkan tempat tersebut. Untung saja, Kinney kala itu sedang mengalami penyiksaan di dalam air, sehingga dia selamat dari insiden tersebut. Kinney segera mencari Bishop untuk menyelamatkannya. Namun dia tersengaja bertemu dengan orang yang selama ini dicarinya, yaitu aset CIA. J-Sock. Setelah mengevakuasi pria tersebut, Kinney berhadapan dengan Hashimi yang sudah lemah akibat hantaman bom. Dengan mudah dirinya berhasil melumpuhkannya. Kinney segera mengambil ponsel satelit untuk cepat mengabari kondisinya kepada Kapten Eddie agar mereka segera menghentikan misi pemboman. Come on. Pick up the fucking phone. Okay. Sit here for a second. I'll be right back. Usaha Kinney awalnya mendapatkan kendala karena pihak JTAC tak meresponnya dengan baik. Bahkan hal itu juga berlaku kepada Kapten Eddie. Namun semua itu tak berlangsung lama sebab Kapten Eddie tak sengaja mendapatkan pesan masuk di ponselnya. Tersadar pesan itu dari Kinney, Kapten Eddie segera secepatnya kembali ke markas JTAC untuk menghentikan misi tersebut agar Kinney dan yang lainnya selamat. Dalam keadaan tergesa-gesa, usaha Kapten Eddie akhirnya berbuah manis. Secara otomatis nyawa Kinney dan rekan-rekannya bisa diselamatkan. Di akhir film ini, Kapten Eddie mengutarakan rasa kekesalannya kepada rekan-rekannya di kesatuan, termasuk atasannya yaitu Kolonel Packard. Pasalnya mereka hanya bisa menonton sebuah pertandingan sampai-sampai mengabaikan sebuah kewajibannya sebagai anggota militer. Can we get back on with the fucking job? Excellent win for you and the great state of Tennessee. Sementara di tempat lain, Kinney dan Bishop telah dievakuasi untuk diberikan pertolongan. Meskipun mereka telah kehilangan rekan-rekannya, namun mereka berhasil menjalankan misi untuk menyelamatkan aset CIA. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.